Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelumnya sambutlah salam saya dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saat kita harus membuka hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Dia adalah pencipta kita.
undang Bapak Gimin Yesaya untuk membawakan kita dalam doa pembukaan. Dan hari ini bimbinglah kami semua yang hadir, membawa pujian, main musik, membawakan firman, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Hari ini Engkau berkati. Lindungi Tuhan, bila semua juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami hari ini layak memuji menyembah Tuhan, tapi ada kuasa yang ingin bahkan selalu bincang-bincang hidup kami, Tuhan, untuk bungkus ruangan dengan kuasa-Mu, sehingga biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang beracara di tempat ini, dan kami senantiasa layak memuji dengan pikiran dan hati kami yang penuh dengan hati yang sukacita, Tuhan. Terima kasih, dan kami bersyukur pagi hari ini karena begitu baiknya Engkau selalu menuntun kami sehingga kami layak memuji dan memuliakan. Dan Tuhan Yesus pagi hari ini juga Tuhan bimbing kami dari awal ke tengah hingga akhir, sehingga kami beribadah dengan tenang, damai memuji Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami buka ibadah pagi hari ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang percayakan kita siap memuji. Katakan amin. Sekali lagi saya sapa kita shalom. Lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kekuatan Tuhan, perbuatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kita diberikan kemenangan. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan. Terima
Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kasih Kristus akan mengundang Bapak Darwin Baban untuk membawakan kita dalam doa persembahan kami bersama. Haleluya. Allah Bapa surgawi, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada pertemuan ini kepada kami, kepada kami lakukan syukur dan terima kasih. Sebab Engkau sudah memilih kami dari awal hingga pertengahan ini. Kami serahkan kepada kami dari awal hingga pada saya rasanya dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam kemudian kita dinyatakan Yesus yang kuandalkan.
dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, penyelamat kami. Engkaulah Allah yang selalu kami andalkan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kami, harapan kami kepadamu ya Tuhan, untuk Engkau terus melawat kami, menjamah kami, memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Hadirlah Kau ya Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, supaya kami melimpah dalam sukacita, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar, menerima kebenaran firman-Mu, mendapatkan sukacita, kekuatan, keteguhan iman di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami sekalian, khususnya hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati, mari katakan sama-sama amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Saya percaya semua kita pagi hari ini diberkati oleh amin. Anugerahnya sungguh nyata, sungguh melimpah dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur jika hari-hari kita terus disertai oleh Tuhan. Ya, 10 bulan sudah kita jalani tahun 2020 ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita ada di bulan yang ke-11. Itu artinya Bapak Ibu, 1 bulan lagi kurang selesai sudah tahun 2020 ini. Ya, menyosong tahun yang baru. Sepertinya waktunya tidak terasa Bapak Ibu. Apalagi di masa pandemi COVID ini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hendaknya hari-hari kita dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Setiap hidup kita, keluarga kita tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita dalam ibadah ini terambil di dalam kitab Roma pasal 12. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca dari ayatnya yang ke-9 sampai ayat 21. Dengan judul perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, puji Tuhan. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Jadi ibadah kita hari ini saudara disertai dengan ibadah kebaktian penghiburan ya, kepada keluarga Bapak Tony Pardede. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, maka kita coba untuk secepat mungkin dan maksimal gitu ya ibadah kita supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu, kalau sudah ketemu ayat ini kita baca dengan bergantian. Saya mulai dari ayat 9, nanti jemaat Tuhan ayat 10 dan terusnya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. (21) sama-sama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara menjadi perenungan bagi kita dan juga memberikan kita inspirasi yang ilahi untuk kita bisa melakukannya di dalam setiap hidup kita dengan penuh kasih dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah baca firman Tuhan ini. Di sini dikatakan bahwa kasih itu tidak boleh pura-pura, Bapak Ibu Saudara. Sebab bila demikian, kasih itu pura-pura, firman Tuhan katakan sama halnya dengan kita menipu diri kita sendiri. Sama halnya dengan kita mendustai orang yang kita kasihi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita ini harus mengasihi saudara kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Supaya hal tersebut menjadi tolak ukur bagi kita untuk kita melakukan perbuatan kasih itu kepada semua orang, terutama kepada keluarga kita dan juga kepada diri kita sendiri. Memang tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara, kadangkala hal itu bertolak belakang dengan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara mau tidak mau, karena ini adalah firman Tuhan, kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengasihi sesama itu adalah suatu perintah Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita teladani dan harus kita taati. Sebagai satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Maka kasih itu Bapak Ibu Saudara harus aktif dalam kehidupan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kasih kita harus betul-betul kasih yang didasarkan pada kasih Kristus, yaitu kasih agape. Yang tidak ada tuntutannya, tetapi kita mau melakukannya karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, keteladanan inilah yang harus menjadi pegangan kita Bapak Ibu untuk senantiasa melakukan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu maka dalam firman Tuhan yang kita baca tadi ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih Kristus itu mendewasakan kita, mendewasa rohani kita
semakin hari semakin kuat dan semakin berbuah Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tanda orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa rohani di dalam Kristus, itu terjadi Bapak Ibu Saudara apabila hidupnya benar-benar dalam keadaan yang baik dan berubah dan semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Timotius 1 Timotius pasal 4 ayat 8 Saudara, bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan diteruskan Saudara dari ayat yang kita baca tadi, biarlah roh kita terus menyala-nyala, kata firman Tuhan, bagi Tuhan. Jangan pernah kendor. Tapi biarlah roh kita terus menyala-nyala. Amin. Rajin berdoa, rajin melayani Tuhan, rajin beribadah, rajin melakukan perbuatan-perbuatan kasih Kristus kepada sesama kita, kepada semua orang. Rajin melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Selagi masih ada kesempatan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari ayo kita kerja buat Tuhan. Amin. Kita kerja buat Tuhan. Karena kerja buat Tuhan itu manis ya Bapak Ibu Saudara. Enak, manis, baik Bapak Ibu. Orang percaya yang dewasa akan senantiasa penuh kesungguhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu dengan kita melakukan atau memuliakan Tuhan dengan segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap hati kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita lakukan, perbuat apa yang kita bisa buat untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi orang percaya yang dewasa di dalam Kristus Yesus? Maka hal pertama adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau terus menjadi orang dewasa rohani di dalam Kristus Yesus, maka yang harus kita lakukan adalah fokus kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Orang Kristen yang dewasa rohani pasti tidak akan terpengaruh oleh keadaan. Sekalipun dunia bergoncang. Sekalipun dunia dilanda oleh berbagai wabah, sakit penyakit. Tetapi orang yang dewasa rohani, harapannya ada dalam Kristus, maka tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan seperti itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau fokus kita hanya kepada Tuhan, maka saya percaya kekuatan yang ada pada Allah itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita, dalam hati kita, untuk kita terus dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Senantiasa mengandalkan Tuhan dan memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan kita tetap bersyukur. Dalam segala keadaan, orang yang dewasa rohani dalam Kristus, dia mampu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Siapa yang bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini? Wah, luar biasa. Mari kita bersyukur, saudara. Ya, ketika kita bersyukur, maka
itu adalah sebuah kekuatan kita untuk menjalani kehidupan ini. Bahwa di dalam Tuhan ada harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari izinkan hidup kita, saudara, keluarga kita dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya tidak lagi hidup menurut keinginan daging kita. Karena sudah mampu menimbang dan membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Jadi orang yang dewasa rohani, maka hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dia sudah mampu membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah dewasa rohani tidak perlu lagi diajarin. Oh yang ini nggak boleh ya. Oh yang ini boleh. Dia udah tahu sendiri. Itu otomatis Bapak Ibu. Ya. Contoh sederhana, kalau kita melakukan menyanyikan ya lagu-lagu lah, ya. Lagu-lagu rohani gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi mari kita pertontonkan kepada dunia ini bahwa kita ini adalah orang yang sudah memiliki kedewasaan rohani. Amin. Sehingga ketika kita menyanyi, ketika kita bersuara, ketika kita memuji, betul-betul apa yang kita puji, apa yang kita nyanyikan itu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi supaya dunia, supaya orang juga tahu siapa kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi orang yang dewasa rohani itu hidupnya tertib, disiplin. Ya. Dan tahu dia. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Di hadapan Tuhan. Ibrani 5 pasal 4 dikatakan saudara, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kesukaan orang yang sudah dewasa rohani itu adalah makanan-makanan yang keras. Bukan lagi makanan yang seperti dikonsumsi oleh bayi atau anak kecil. Yang kesukaannya adalah bubur, saudara. Ya. Ikhlas, artinya saudara firman Tuhan itu harus betul-betul memperbaiki, menempa dan merubah hidup kita kepada kehidupan yang lebih baik dalam kedewasaan kepada Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita akan semakin berbeda ketika kita dewasa di dalam Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat. Perkataan kita. Perbuatan kita. Ya. Tadi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, hendaknya kasih itu jangan berpura-pura, Bapak. Kalau kita mengasihi Tuhan, yuk kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. 100% hidup kita buat Tuhan. Amin. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saudara, 100% untuk Tuhan, maka saya percaya apa yang ada pada kita, tidak kita merasa rugi saudara. Tetapi justru merasa bahagia, sukacita. Karena kita melakukan kehendak Tuhan dengan kita mempermuliakan Tuhan lewat apa yang ada pada kita. Amin. Firman Tuhan berkata saudara di dalam Amsal, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Jadi mari kita pergunakan harta kita, kekayaan kita, hidup kita, keluarga kita untuk dapat memuliakan Tuhan. Dan ini harus menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya yang dewasa di dalam Kristus Yesus. Mari kita lebih banyak berbuat baik.
selagi ada waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tadi malam kita kedatangan berkat sebuah laptop yang baru. Merek Acer Saudara. Ini berkat yang luar biasa. Berarti Tuhan mendengar doa kita. Amin. Yang selama ini laptop kita ini dan masih terganggu Saudara tadi. Digoyang-goyang kabelnya. Karena yang baru ini belum bisa aktif. Ya, belum ditemukan settingannya yang pas. Sehingga dia belum bisa muncul di layar ini. Jadi masih pakai yang lama. Ya, kita udah kasih kabel yang lain. Ya mungkin butuh waktu. Ya mudah-mudahan hari ini bagian settingannya bisa bagus. Ya, sebuah laptop Bapak Ibu Saudara. Ya, dan dalam kesempatan ini saya mewakili jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, keluarga Bapak Jerry Sitorus. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang sudah memberkati laptop buat gereja kita Bapak Ibu. Karena laptop ini sudah menjadi salah satu program inti kita awal tahun ya. Cuma karena COVID ini jadi lupa dan kita juga nggak memaksakan Saudara. Ini udah ada programnya, udah ada nilainya segala macam gitu ya. Tapi Tuhan dengar doa kita. Di masa COVID ini Tuhan berkati luar biasa ya. Jadi terima kasih Pak Jerry dan keluarga. Supaya Tuhan berkati semakin berlimpah. Ya. Masih ada lagi Saudara, multimedia ini yang belum tercapai. Laptopnya sudah. Yang belum itu layar lebarnya di sini nih. Nanti ini nggak diganti Saudara. Ya, rencananya layar TV LCD yang 100 in. Yang penuh sampai ke situ. Ya. Tapi doakan Bapak Ibu, ya. Pasti Tuhan buka jalan. Ya, kalau kita sepakat dan terus hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan kerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, ciri-ciri orang yang dewasa rohani dalam Kristus Yesus. Yang pertama tadi, saudaraku dikasihi Tuhan, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan membedakan mana yang baik dan tidak baik berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, menghasilkan buah. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain dan memiliki komitmen dalam pelayanan. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Sekali dalam panggilan Tuhan, tetap dalam panggilan Tuhan. Tidak ada batas waktu melayani Tuhan. Selagi masih kita hidup, selagi masih diizinkan kita ada di dunia ini, mari kita menghasilkan buah kehidupan, kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita. Semua itu akan menjadi berkat bagi semua orang, bagi pelayanan, ketika semua jemaat, orang-orang percaya yang dewasa di dalam Kristus Yesus menghasilkan buah-buah kehidupan. Mari kita berlomba Saudara. Menghasilkan buah kasih, buah iman, buah pengorbanan, buah ketekunan, dan semua yang mulia. Apa kata firman Tuhan? Dan hendaknya itu tidak hanya menjadi sekedar rutinitas kita belaka, tetapi itu adalah bagian dari buah-buah rohani kita. Karena itu dihasilkan oleh ketekunan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita mendasarkan setiap kasih kita kepada Kristus supaya menghasilkan buah yang maksimal kepada Tuhan. Persoalannya hari ini adalah sudahkah kita
mencapai kedewasaan rohani? Buah-buah kehidupan rohani sudahkah ada dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita? Kalau belum, mari Bapak Ibu Saudara, selagi ada kesempatan, mari kita kerjakan untuk Tuhan. Sekali lagi, janganlah kerandinya kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku ingin selalu bersekutu dengan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah rohmu Tuhan, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Saya mengundang Ibu Eliana untuk bawa kita ke dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kami jemaat Tuhan di siang hari ini. Tuhan menghendaki supaya kami mengalami kedewasaan secara rohani. Semakin hari semakin dewasalah kerohanian kami, iman percaya kami. Kami tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini, terlebih saat ini masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Namun di saat kesulitan yang kami hadapi ini, ada satu dari hati kami yang paling dalam. Sesungguhnya Engkau Allah yang Immanuel bagi kami, Allah yang selalu menyertai kami. Apapun yang kami alami, terlebih situasi yang sangat mencekam ini, kami percaya Tuhan, semua cara Tuhan untuk memberkati, memelihara setiap anak-anak Tuhan. Lewat masa-masa sulit yang kami hadapi ini, disitulah Tuhan menguji kedewasaan iman kami, kedewasaan kami secara rohani, dalam berpikir, dalam berkata-kata, dalam perbuatan kami. Biarlah firman Tuhan yang begitu luar biasa, itu yang mengajar kami, membentuk kami, menguatkan kami untuk kami menjadi manusia yang Tuhan inginkan, manusia yang dewasa secara rohani itu. Akan menginginkan kami Tuhan, supaya kami fokus akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami tetap fokus kepada Tuhan, karena sesungguhnya pertolongan itu berasal dari Tuhan, dan Engkau satu-satunya sumber pertolongan bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain di dunia ini, hanya Yesus Kristus sumber pertolongan kami satu-satunya. Dan kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, ada pertolongan, ada jawaban, ada kuasa Allah yang menopang hidup kami dan memberikan berkat yang luar biasa bagi kami. Ini yang kami yakini dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Dan kami tidak akan kecewa
jika kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga menginginkan supaya kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bila Tuhan setiap hari kami izinkan Roh Kudus yang menguasai seluruh aspek kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, bila Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang baru, penghiburan yang luar biasa, sehingga kami dapat melalui setiap hari-hari kami bersama dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga kami masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin setiap keluarga kami, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa, mengaruniakan hikmat yang berkelimpahan bagi setiap anak-anak kami, sehingga diberikan kemampuan untuk menerima setiap pendidikan di sekolah dengan baik. Dan kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami, dan juga bagi kami orang tua. Kami percaya Tuhan, Kau mengaruniakan hikmat yang berlimpah bagi kami, untuk kami menjadi pendidik yang luar biasa di rumah, membawa anak kami itu datang kepada Tuhan. Dan Engkau Allah yang luar biasa, yang akan campur tangan dalam setiap mata pencarian, dalam setiap keluarga di jemaat-Mu ini. Kami percaya Tuhan, berkat yang luar biasa, berkat Allah yang terus menerus, itulah yang Tuhan karuniakan bagi kami jemaat-Mu. Asal kami berseru dengan sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kami yakin kuasa Tuhan yang ajaib itu akan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, maka berkat Tuhan Kau mengalir terus dalam kehidupan rumah tangga kami. Maka Tuhan juga menginginkan kami supaya kehidupan kami selalu berbuah dan berbuah, semakin disukai oleh semua orang. Hal ini sangat sulit bagi kami Tuhan, jika kami berjalan secara kemanusiaan kami. Tetapi jika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuahkan hasil-hasil yang baik, buah yang baik yang keluar dari mulut kami, dari pemikiran kami, dan setiap perbuatan kami, sehingga hidup kami boleh berkenan bagi Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak, benar firman Tuhan yang luar biasa yang telah memberkati kami semua dan juga menguatkan iman percaya kami. Memberkati hamba-Mu yang begitu luar biasa telah memberitakan benar firman Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini. Semakin Tuhan limpahkan Roh-Mu, Roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan tercurah bagi hamba-Mu, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan pun boleh senantiasa dikuatkan iman percayanya lewat benar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami terima berkat firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Kami bersama kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Beberapa petugas kami akan maju ke depan. Kita akan kita menyatakan jangan lelah untuk diambil. Kekuatan,
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu diberkati hari ini. Sungguh luar biasa lawatan Tuhan sepanjang ibadah kita. Pengumuman kita, ibadah kita berjalan seperti biasa di masa COVID. Nanti jam 3 sore ada ibadah raya kedua. Terus untuk hari Sabtu depan ada ibadah PRBI jam 7 malam, dan hari Minggu jam setengah 8 ada ibadah anak sekolah minggu lewat live streaming. Jam 10 ibadah raya pertama, jam 3 juga ibadah raya yang kedua. Mari kita berdoa bersama dan juga ajak keluarga, famili, serta mungkin tetangga kita, saudara-saudara kita lain, untuk mereka boleh bersama diberkati lewat berkat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sehabis ibadah ini jangan ada yang pulang, ya. Karena saya melihat setiap ada ibadah penghiburan selalu ada yang pulang. Ayo kita tunjukkan kebersamaan. Yang biasanya kalau kita ibadah penghiburan sebelum COVID ini kita gabung ibadah, ya. Dan semasa COVID ini yang sudah kita lakukan, yang ikut penghiburan hanya ibadah yang pertama. Lalu kalau Bapak Ibu 1, 2, 3, 5 pulang, tinggal berapa orang lagi, ya. Jadi kita tunjukkan kekeluargaan itu. Jangan kita merasa itu urusan mereka, enggak. Karena kita adalah ya satu keluarga. Ya, duka yang dialami sesama kita menjadi duka, kita juga sukacita yang dialami sama kita sebagai sukacita kita juga. Jadi kita bersama, maka kita saling diteguhkan dan diberkati. Amin. Amin. Kami harap kita perlu ya mempererat kekeluargaan di GBI Menceng. Nah, dan tempat seperti 2 minggu yang lalu ya diatur sedemikian rupa, kita tidak pakai tikar tapi pakai kursi. Dan kami minta kepada Bapak petugas diakonnya supaya melakukan apa yang sudah biasa kita adakan. Bagi jemaat yang belum, ya boleh juga menghubungi Bapak Denda Beban. Bapak Ibu Saudara kasih, sebelum kita tutup ibadah kita, hari ini kita akan membawa persembahan diakonnya untuk segala keperluan ya suka dan duka di pelayanan kita di tempat ini. Mari kita naikkan pujian, kita maju bersama. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Tahu nggak? Kurang tahu. Manis aja kerja buat Tuhan, terlalu manis. Lagu-lagu lama ini pemain musik kita ini udah lupa nggak? Ya. Kita nyanyikan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan, berkat anugerah rahmat Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami, bukan saja hanya sepanjang minggu, tapi setiap waktu di hari yang akan datang dan untuk selamanya. Berkat-Mu akan melimpah terus bagi kami. Sungguh luar biasa. Maka segala puji dan syukur kami panjatkan. Tuhan, ibadah kami sepanjang pagi sampai selesai telah berjalan dengan baik. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, bahkan membawa persembahan syukur sebagai penyataan kasih kami, cinta kami, penghormatan kami yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Dan juga kami sudah mendengar sabda-Mu. Biarlah kami betul-betul melakukan firman-Mu, mengasihi-Mu dengan sesungguhnya. Tidak ada kasih yang lebih indah selain mengasihi Tuhan, sehingga kami akan menghasilkan buah yang lebat, dan kami boleh menjadi berkat bagi dunia, bagi orang sekitar kami, terutama dalam keluarga kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami belajar untuk makin memperbaiki hidup kami, bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang baik, yang perkenaannya, yang menjadi perkenaan di hadapan Tuhan. Mampukan kami dengan bantuan kuasa Roh Kudus. Berkatilah semua kami yang hadir saat ini. Mungkin ada yang bawa masalah, persoalan, bahkan segala apa yang menjadi beban hidup kami, kami letakkan di bawah kaki salib-Mu. Dari sana akan turun pertolongan. Di dalam nama Yesus, kami tidak sama datang dengan pulang. Engkau akan memberikan satu terobosan baru, satu kekuatan yang luar biasa. Firman yang menjadi daging dalam kehidupan kami, membuat kami Tuhan punya keyakinan yang makin hebat dan luar biasa. Berkati pekerjaan kami sehingga berhasil melimpah-limpah. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang terus berjuang menghadapi masalah dan situasi yang sedang berada di depan segala masyarakat, bahkan negara kami, yaitu COVID ya Bapa. Biar kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu, pandemi ini segera berlalu, dan pemerintah kami berjuang terus dengan kuasa dari Tuhan untuk memutuskan mata rantai virus corona ini, supaya tidak merebak, tidak merenggut jiwa manusia, bahkan dimanapun berada. Tuhan, Engkau penyembuh. Juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami nanti sore, kiranya Tuhan turunkan kasih dan kuasa-Mu, berkati baik para hamba-hamba yang melayani, juga seluruh jemaat yang mau datang. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, berpisah dengan yang lain. Turunkan berkat atas kami. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat, anugerah damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menuntun, menyertai, menyinari wajah kita dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih.